Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, nak, apakah kalian sudah melaksanakan disiplin diri di pagi ini? Ya, sudah mandi. Pasti kalian sudah mandi, sudah berpakaian seragam yang rapi, sudah sarapan, sudah sholat duha. Pasti juga sudah membaca Asmaul Husna dan juga berdoa sebelum belajar. Nah, alhamdulillah jika semuanya sudah dilakukan. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar di subtema yang pertama, hewan di sekitarku, pembelajaran 1 dan 2, kelas 2 SDIT Al-Kautsar Ngorong. Nah, nak, kira-kira hewan apa saja ya yang ada di sekitar kita? Ada semut, ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada nyamuk, ada apa lagi? Ada lalat, kupu-kupu, dan banyak lagi yang lainnya ya. Nah, kira-kira siapa ya yang menciptakan itu semuanya? Yang menciptakan semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai belajar hari ini ya. Mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Kalimat dalam cerita dapat ditulis menggunakan huruf lepas atau huruf sambung. Setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau kapital. Guru ulangi, setiap kalimat selalu diawali oleh huruf besar atau kapital. Nah, agar kalian tidak bingung, mari langsung kita perhatikan contoh berikut ya. Perhatikan penulisan huruf sambung pada kalimat berikut. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Nah, kira-kira dari kalimat tersebut mana yang menggunakan huruf kapital? K. Huruf K pada kata kucing adalah huruf kapital karena berada di awal kalimat. Kucing memiliki sepasang mata dan telinga. Kucing memiliki berapa buah mata? Memiliki 2 mata. Memiliki berapa telinga? Ya, memiliki 2 telinga. Saat menulis, kamu harus memperhatikan kerapian tulisan agar tulisanmu mudah dibaca. Kamu juga harus memperhatikan penggunaan huruf kapital sesuai dengan aturan penulisan. Selain di awal kalimat, huruf kapital juga digunakan untuk nama orang. Nah, contohnya Nilna. Nilna. Berarti mana yang menggunakan huruf kapital penulisannya? Ya, N yang di depan. Nilna. N yang di depan. Kemudian Tama. Tama. Berarti mana yang menggunakan huruf besar? T. Benar sekali. Nah, perhatikan contoh penulisan huruf tegak bersambung dan penggunaan huruf kapital berikut. Benny dan Edo memiliki hewan peliharaan. Nah, dari kalimat tersebut, mana yang penulisannya menggunakan huruf kapital? Benny, B-nya, dan Edo, E-nya. Kenapa Benny kok menggunakan huruf kapital ya, nak? Penulisannya? Ya, karena Benny adalah nama orang. Selain itu, kenapa? Karena
Beni, huruf B-nya merupakan awal dari sebuah kalimat. Kemudian kalau Edo, kenapa kok Edo ditulis menggunakan huruf kapital? Karena Edo merupakan nama orang. Apakah kalian sudah paham dari sini? Nah, coba kita ingat kenapa Edo ditulis menggunakan huruf kapital? Karena nama orang. Jadi huruf kapital itu ditulis untuk apa saja, Nak? Penulisannya untuk apa saja? Yang pertama untuk awal sebuah kalimat, kemudian yang kedua ketika kita menulis nama orang. Menjelaskan panjang pendek bunyi lagu. Panjang dan pendek bunyi dapat ditandai dengan menggunakan simbol. Bunyi panjang dapat disimbolkan dengan garis strip. Bunyi pendek dapat disimbolkan dengan titik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ini ya, pasti kalian sudah bisa. Nah, mari kita perhatikan lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud. Nah, siapa yang bisa menyanyi lagu ini? Mari kita nyanyi bersama-sama, nggih. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak, suara sepatu kuda. Nah, alhamdulillah. Nah, kita perhatikan kalimat atau bait pertama. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, kita perhatikan tanda yang ada di bawah setiap katanya, setiap suku katanya. Ada tanda titik dan ada tanda strip. Ngaten nggih, strip 3 nggih. Nah, pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, yang dibaca panjang, yang dinyanyikan dengan nada panjang adalah suku kata yang terakhir, ta. Bawahnya juga sama. Mana yang dinyanyikan menggunakan nada panjang? Nggih, ka. Di muka. Nah, sudah bisa membedakan nggih. Jadi kalau pendek itu tandanya titik, kalau panjang itu tandanya strip 3. Alhamdulillah. Menjelaskan satuan baku untuk berat. Setiap benda memiliki berat. Berat benda diukur menggunakan alat ukur baku. Contoh alat ukur baku adalah timbangan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang alat ukur. Ada alat ukur baku dan alat ukur tidak baku. Kalau alat ukur baku itu apa? Alat ukur yang jika digunakan oleh orang yang berbeda, maka hasilnya sama. Jika alat ukur tidak baku adalah alat ukur yang jika diukur dengan orang lain, maka hasilnya akan berbeda. Jika kita mengukur suatu benda dengan orang yang berbeda, maka hasilnya juga berbeda. Nah, hari ini kita belajar tentang alat ukur baku. Alat ukur baku adalah timbangan. Timbangan benda ada banyak macamnya. Ada timbangan pasar, timbangan kue, dan timbangan digital. Timbangan pasar adalah timbangan yang ada di pasar. Nah, siapa yang pernah melihat ibu ke pasar
atau ikut ibu ke pasar. Nah, ketika ibu membeli cabai, nah ditimbang nggih. Nah, seperti itu namanya timbangan pasar. Kemudian ada timbangan kue. Timbangan kue ini digunakan untuk mengukur bahan-bahan untuk membuat kue. Contohnya terigu. Contohnya lagi apa? Gula, seperti itu nggih. Kemudian ada timbangan digital. Timbangan digital ini adalah timbangan yang biasanya kita temui di penjual buah. Nah, agar kalian lebih bisa membayangkan, kita lihat gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Yang atas warna merah adalah timbangan pasar. Kemudian yang ada angkanya itu 1000. Nah, itu adalah timbangan digital. Kemudian yang bawah itu adalah timbangan kue. Sudah bisa membayangkan? Alhamdulillah. Nah, hasil pengukuran berat dengan timbangan dinyatakan dalam satuan berat. Ada gram yang disingkat dengan G, kilogram yang disingkat dengan KG, kecil G hurufnya. Nah, ada juga hektogram atau disingkat dengan HG. Nah, hektogram ini biasanya secara umum kita menyebutnya dengan ons. Ons, G. Kita perhatikan hubungan satuan berat berikut. 1 kilo sama dengan 1000 gram. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, jadi kalau 2 kilo berapa gram ya, Nak? Nggih, 2 kilo sama dengan 2000 gram. Kalau 5 kilo, 5 kilo sama dengan 5000 gram. Nggih, pintar. Nah, bawahnya 1 kilo sama dengan 10 hektogram atau ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. 1 kilogram sama dengan 10 ons. Ngaten nggih? Nah, kalian boleh menyebutnya hektogram. Tapi secara umum kita biasanya menyebutnya dengan ons, nggih. Jadi kalau misalkan 4 kilogram berarti berapa ons? 4 kilogram adalah 40 ons. Sudah paham? Alhamdulillah. Nah, yang terakhir ini 1 hektogram atau 1 ons itu ada 100 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi kalau Bu Guru punya 9 ons berarti sama dengan berapa gram? Nggih, 900 gram. Kalau Bu Guru punya 2 ons berarti 200 gram. Sudah paham nggih? Alhamdulillah. Nah, menyebutkan aturan di sekolah. Aturan adalah tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Kita harus mematuhi aturan dimanapun kita berada, termasuk saat kita berada di sekolah. Siapa yang sudah kangen belajar di sekolah? Nah, iya, Bu Guru juga sudah kangen sekali berjumpa dengan kalian semuanya. Mari kita sama-sama berdoa ya, Nak, agar virus ini atau wabah ini segera menghilang sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, mari kita perhatikan aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Jadi yang harus mematuhi aturan bukan hanya siswa, bukan hanya guru, tapi semua warga sekolah. Ada siswa, ada guru, ada penjaga sekolah. Nah, jadi semuanya yang ada di sekolah. Contoh aturan yang ada di sekolah antara lain sebagai berikut.
1. Datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. 2. Memakai seragam dengan rapi sesuai jadwalnya. 3. Membuang sampah pada tempat sampah. Nah, karena kalian belajar dari rumah dan hari ini yang kita bahas adalah aturan di sekolah, maka yang bisa kita terapkan adalah ketika kita belajar di rumah, kita tetap memakai seragam sekolah. Seperti itu nggih nak nggih. Nah, tugas hari ini adalah mengerjakan Bupena 2C halaman 98 muatan matematika. Oke, tentukan berat sesuai gambar berikut. Berat mangga. Nah, di timbangan digital itu berapa nilai yang tertera. Kemudian di bawahnya sama dengan berapa hektogram. Nah, jadi dirubah menjadi hektogram. Begitu ya, seterusnya sampai nomor 3. Kemudian yang halaman 99 muatan bahasa Indonesia. Ya, kita bacalah teks tersebut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian tuliskan kembali teks tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung di buku tulismu. Perhatikan huruf kapital dan tanda titik pada tiap kalimat. Jadi nanti menulis tegak bersambung yang rapi nggih nak nggih, yang indah. Nanti seperti itu. Nah, lingkarilah semua kata yang menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian tetap bersemangat meskipun belajar dari rumah. Mari kita sama-sama berdoa nggih, semoga kita bisa belajar di sekolah lagi. Ya nak. Nah, sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Guru akhiri. Dan sebelum itu, Bu Guru ucapkan selamat mengerjakan tugas hari ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.